Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan taklim atau kajian kita, yaitu kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih membahas tentang Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang masalah-masalah salat. Pembahasan kita terakhir berkaitan dengan arkanus shalah, rukun salat, ya, rukun dalam salat. Terangkan oleh mu'alif kemarin, ya, apa itu rukun, ya. Lis salati faraid, ya. Untuk salat itu ada fardu-fardunya, ya. Ada hal-hal yang wajib. Wa arkanun, dan ada yang rukun, ada kewajiban-kewajiban, ya, dalam sholat, ada yang rukun-rukun ini, ya. Kita perlu nanti untuk mengetahui, ya, dan bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang rukun dalam sholat. Di sana juga nanti ada sunnah-sunnah dalam sholat, ada, ya. Bahkan nanti di sana ada perkara-perkara yang dilarang, diharamkan ketika sholat, yang mana itu nanti bisa membatalkan sholat kalau kita lakukan larangan-larangan tadi. Di sana juga ada yang namanya makruhat, ya, perkara-perkara yang makruh, yang dibenci ketika sholat. Kenapa? Karena itu nanti bisa mengurangi dia kesempurnaan dari dari ibadah sholat andaikan dikerjakan. Berarti ada fardu-fardunya, ada rukun-rukunnya, ada nanti yang sunnah-sunnahnya, ada yang diharamkan, ya, ketika sholat, ada yang makruhat, yang makruh ini, yang dibenci dalam sholatnya. Tatarakkabu minha haqiqatuha, yang akan tersusun, ya, dengan rukun-rukun ini hakikat sholat, ya, akan tersusun dengan adanya rukun-rukun ini hakikat sholat, ya. Jadi kalau hilang, ya, rukunnya, berarti sholat itu tidak dianggap sebagai sholat. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la yu'tadu biha syar'an. Hingga apabila hilang salah satu, ya, dari kewajiban tadi atau dari rukun tadi, ya, minha, dari rukun-rukun salat, la tatahaqqaqu, tidak akan terwujud, tidak akan, ya, terwujud ini, ya, salat, wala yu'tadu biha syar'an, dan tidak dianggap
itu sebagai apa? Sholat secara syar'i ya. Ini pentingnya ya rukun ya. Jadi kalau hilang salah satunya nggak dianggap sholat itu ya. Ya, makanya kemarin ya kita isyarahkan di sini ya. Karena kaitan erat dengan misalkan kita lupa ketika apa? Sholat, kemudian kita meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Maka apa yang harus kita kerjakan itu ya? Ya. Kemarin saya isyarahkan di situ ya. Kalau misalkan kita meninggal lupa ya. Lupa, kemudian kita meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat ya, kalau itu ditinggalkan dengan sengaja maka apa? Jelas sholatnya batal, tidak sah sholatnya. Sengaja meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat ya, dia sadar, dia mampu untuk melakukannya, tetapi dia sengaja meninggalkannya, maka sholatnya apa? Tidak sah. Walaupun secara dohirnya yang nampak ya dia sholat ya dari awal sampai akhir, tapi ada salah satu rukun yang dia tinggalkan, sengaja dia tinggalkan, maka itu tidak dianggap sholat secara syar'i. Adapun kalau dia lupa dari rukun tadi, salah satu rukun tadi, maka kalau misalkan dia masih mungkin untuk kembali kepada apa? Gerakan yang dia lupa tadi ya, sebelum dia masuk ke rakaat yang kedua ya, sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum berdiri menuju rakaat kedua, maka dia kembali ya, kemudian dia apa? Kerjakan yang lupa tadi dan seterusnya ya. Kemudian nanti apa? Melakukan sujud sahwi setelah salam ini ya. Misalkan seorang lupa ya, tidak ruku setelah baca Al-Fatihah, baca surat, harusnya dia takbir ruku itu ya. Dia lupa, langsung sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud ini dia ingat tadi belum apa? Belum ruku. Maka ketika itu dia kembali ya, berdiri, kemudian ruku itu ya. Ya. Itu caranya. Jadi kembali, kemudian dia ruku. Terus ruku ya, kemudian iktidal, kemudian sujud ya, seterusnya. Nanti setelah selesai sholat ya dia salam, setelah itu sujud sahwi ya, dengan 2 kali sujud kemudian salam. Tapi kalau misalkan dia ingatnya ya ketika sudah berdiri menuju kemana? Ke rakaat yang kedua ya, hendak membaca Al-Fatihah ya, ketika dia berdiri ya, rakaat pertama lupa ruku misalkan ya, lupa ruku, kemudian terus dia sholat, pas ketika dia berdiri untuk baca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua dia ingat tadi rakaat pertama belum apa? Belum ruku itu ya. Maka itu tidak mungkin kita kembali lagi kan itu ya. Maka teruskan sholatnya, kemudian sholat rakaat yang pertama yang tadi apa? Tidak ada rukunya ya, berarti hilang satu rukunnya, maka itu dianggap tidak ada lah itu ya, dianggap tidak ada. Ya, berarti rakaat yang kedua tadi dia hitung atau dia anggap rakaat yang pertama. Terus rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat keempat, misalkan itu sholatnya 4 rakaat ya. Kemudian setelah itu dia tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian apa? Sujud sahwi, kemudian salam. Kenapa sujud sahwinya setelah salam? Karena ada tambahan ya. Kan sudah sering diajarkan tak ya, kalau menambah ya gerakan ya dalam sholat ya, yang itu merupakan apa? Rukun atau kewajiban ya sholat ya, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau kurang ya, maka sujud sahwinya apa? Sebelum salam. Misalkan ada kasus dia, saya pernah menjumpai kasus dia. Ya. Ada seorang imam sholat itu ya, dia pas rakaat yang keempat ini ya, rakaat yang terakhir waktu itu sholat asar kalau salah ya, rakaat yang terakhir. Tapi pada rakaat yang terakhir ini ya, sang imam ya setelah membaca surat ya Al-Fatihah, kemudian dia ruku, iktidal, berdiri, kemudian sujud itu ya. Nah setelah sujud ini harusnya apa dia? Duduk di antara dua sujud kan itu ya. Dia duduk tasyahud akhir ini Pak.
Habis sujud langsung duduk tasyahud akhir. Maka makmumnya serentak mengucapkan apa? Subhanallah. Tapi imamnya berdiri malah ini Pak. Imamnya berdiri, dikirain apa? Masih 3 rakaat kan itu ya. Mungkin pikirnya imam ya. Ternyata ketika imamnya berdiri, makmumnya baca apa? Subhanallah. Duduk lagi Pak. Masya Allah itu sampai duduk tasyahud akhir. Maka makmumnya juga mengucapkan apa? Subhanallah. Berdiri lagi Pak. Sampai 3 kali. Betul saya mengalami itu di belakang itu. Sampai 3 kali. Subhanallah berdiri, subhanallah duduk tasyahud akhir, subhanallah berdiri lagi, kemudian duduk lagi itu. Sampai mungkin imamnya sudah bingung itu. Nyerah akhirnya duduk kemudian salam udah. Salam. Terus gimana itu yang seharusnya itu? Coba gimana itu seharusnya gimana? Pak Gunawan gimana? Nah itu seperti itu gimana itu? Misalkan antum berhadapan kasus kayak gitu itu. Berarti diberitahu imamnya suruh sujud sahwi sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Kenapa? Kurang apa itu? Duduk di antara 2 sujud dan sujud yang kedua. Kata Pak Gunawan, imamnya suruh sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya, tapi tadi udah salam. Sebelum salam gimana ngomongnya? Udah selesai salam kok. Suruh sujud sebelum salam. Sudah salam selesai kok itu. Oh ya. Sebelum imam salam. Harus dengan tapan dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ngasih tahunya gimana? Imam sujud sahwi dulu sebelum salam itu. Ya batal. Yang ngomong batal. Pernah sholat di 21. Ini hadisan sholat imamnya bingung kayak gitu. Akhirnya dikasih tahu. Dalam sholat nggak boleh, masa ngomong dalam sholat gimana? Bersin aja mengucapkan apa itu? Makmumnya kan alhamdulillah yarhamukallah itu aja apa dilarang, nggak boleh sama yarhamukallah lo itu. Dikir ya. Lah ini malah ngomong dengan bahasa Indonesia, nggak tahu ngomongnya apa itu. Ya nggak boleh nyautin salah lu imam itu, harusnya berdiri itu. Kasus ini ya. Ya. Berarti tadi kan kasus tadi kan imamnya kan kemudian salam ya. Salam kemudian salam. Dia mau mengingatkan akan dia menambah satu rakaat lagi. Yang itu tadi rukun yang ditinggal. Ya, terus tambah 1 rakaat kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Nah, jadi caranya setelah selesai salam ya, dibilangin imamnya, Pak Imam tadi rakaat yang terakhir kurang rukunnya, duduk di antara 2 sujud dan apa? Sujud yang terakhir itu ya, sujud yang kedua. Berarti ini rakaat yang keempat ini tidak sah, gitu? Karena nggak dianggap apa? Sholat 1 rakaat sempurna, karena apa? Hilang apa? Rukunnya. Maka imamnya suruh sholat lagi ya bersama makmumnya, nambah 1 rakaat. Takbir nambah 1 rakaat untuk mengganti apa? Rakaat yang tadi nggak ada apa? Duduk antara 2 sujud dengan sujud yang kedua tadi. Setelah itu tasyahud akhir, kemudian apa? Salam, kemudian apa? Sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Kok sujud sahwi setelah salam? Nambah apa kurang? Nambahnya di mana? Hah? Nambahnya betul 1 rakaat tadi ya, yang nggak ada apa? Sujud dan duduk di antara 2 sujudnya ini ya. Nah, harus diganti ya kalau hilang rukunnya ini Pak ya, harus diganti. Ya. Tapi kalau misalkan tadi masih bisa kembali ya,
masih bisa kembali, ya kembali sebelum menuju rakaat yang berikutnya. Tapi ini masalahnya sudah salam, nggak mungkin kembali gitu ya. Sudah ditutup sholatnya ya. Caranya maka diganti dengan rakaat yang baru. Sama dengan Nabi ketika sholat ya duhur ya, itu ya, atau sholat asar, sholat 2 rakaat kan itu ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, apakah sholat di qashar ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan tidak. Kemudian dia tanya sahabatnya, ternyata betul Nabi sholat 2 rakaat. Maka Nabi kemudian berdiri, kemudian para sahabat juga berdiri ya, menambah 2 rakaat, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian Nabi sujud sahwi setelahnya. Karena jelas terjadi penambahan. Itu penambahannya di mana? Ya adanya tasyahud akhir ya 2 kali ya, itu kan rukun nanti ya tasyahud akhir, kemudian salamnya juga berapa? 2 kali ini ya. Nah, ya nanti dikasih tahu kalau selesai. Ngulangi dari awal lagi. Nah, tip. Nah, itu berkaitan dengan sujud sahwi karena hilang rukun ya. Nah, tapi adapun misalkan yang dia tinggalkan ya kewajiban ya. Nah, maka nanti sama saja ya. Kalau dia lupa ya, maka sujud ya, maka kan dia tinggalkan kewajiban tadi secara sengaja ya, maka itu bisa batal sholatnya. Ya, tapi kalau misalkan lupa, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Ini bedanya ya. Bisa diganti, nggak usah kita kerjakan ya kewajiban tadi, nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun harus diganti rukunnya tadi ya. Nggak cukup dengan diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan gerakan yang sama. Atau nanti kembali kan itu ya. Kembali ke rakaat yang tadi, gerakan yang tertinggal rukunnya tadi, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau sujud sahwi karena kewajiban ya yang dia tinggalkan, maka teruskan aja ya. Kemudian nanti bisa ditambal dengan sujud sahwi. Misalkan seorang lupa nggak baca doa ketika ruku gitu ya. Ya. Ini wajib baca doa ketika ruku adalah wajib itu ya. Lupa karena ngelamun mungkin ya sholatnya ya, nggak baca apa-apa ya. Kemudian ruku ya, kemudian berdiri. Nah, maka berarti dia nanti harus sujud sahwi. Di mana itu bacanya? Sujud sahwinya sebelum salam. Karena tadi kurang membaca doa ruku, doa sujud ya, atau mungkin doa yang lainnya. Ya. Nah, sama juga misalkan imam ya. Nanti kewajiban makmum mengikuti imam ini ya. Walaupun misalkan seorang makmum ini nggak tahu kesalahan imam. Secara dohir sempurna gerakan-gerakan rukunnya ya, tapi ternyata imam lupa membaca kewajiban dalam sholat. Imam lupa nggak membaca doa ruku misalnya dia ruku itu aja nggak tahu apa yang dipikirkan, kemudian ternyata sudah lama kemudian berdiri sami Allah itu ya, lupa nggak baca doa ruku. Maka imam ini nanti harus sujud sahwi. Imam makmum mungkin yang nggak tahu ya kesalahannya, sudah ikut aja ini ya. Imam sholatnya kok bener ini sujud sahwi dia. Ya mungkin secara rukunya benar ya, tapi ternyata ada kewajiban yang dia tinggalkan itu ya. Ya, nah, maka cukup ya dia nanti sujud sahwi sebagai gerakan untuk menambal tadi ya, menambal kekurangan tadi. Atau misalkan ya imam lupa nggak tasyahud awal ya. Tasyahud awal adalah kewajiban ya, di antara kewajiban sholat itu ya. Dia sudah sempurna berdiri, teruskan aja nanti ya, kemudian diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ini bedanya ya antara kewajiban dengan rukun kalau yang dia tinggalkan. Adapun kalau sunnah ya dalam sholat yang dia tinggalkan, maka tidak ada kewajiban sujud sahwi ya. Nah, imamnya berarti makmumnya sholat kembali tambah 1 rakaat ya, nambah 1 rakaat, jangan ikut sholatnya imam ya, karena jelas-jelas itu kurang ya.
Ya sudah, imamnya nekat nggak mau nambah, kita makmumnya apa? Menambah. Karena jelas kita tahu itu sholatnya kurang gitu ya, kurang. Nanti sujud sahwi. Ragunya ya tadi, kembali ragunya tadi bisa menguatkan atau tidak? Kan ragu dalam hal ini ada dua ya. Ragu-ragu yang apa itu? Hah? Itu berarti ragu yang kita nggak bisa menguatkan ya, nggak bisa menguatkan sekali. Keraguan yang semacam itu berarti nanti kembali ke sesuatu yang yakin, Pak. Berarti yakin adalah belum sujud. Seperti misalkan ya, 2, 3, 4 misalkan ya, 3, 4, ragu kita ya, nggak bisa menguatkan antara 3 dan 4, 3. Maka kita kembali ke yang yakin. Yang yakin apa itu? 3 mesti benar, karena 3, 4, 3. Ini sujud belum, ragu nggak bisa apa? Menguatkan. Berarti yang yakin apa itu? Belum sujud, ya, belum sujud. Sujud lagi, Pak. Ya, ada sujud sahwinya. Kalau kita ya ragu-ragu yang tidak bisa menguatkan ya, maka nanti sujud sahwinya sebelum salam. Misalkan kita ragu 3, 4 sama sekali ngeblank lah ya, nggak bisa kita menguatkan. Maka kembali ke rakaat yang paling sedikit ya, 3 itu pasti benar. Maka kita berdiri itu kita hukumi rakaat yang ketiga. Kemudian misalkan itu sholat isya ya, tambahkan 1 rakaat, terus duduk tasyahud akhir. Kemudian sebelum salam kita takbir untuk sujud sahwi. Berarti jangan lama-lama, Pak. Karena melalaikan yang rukun. Nggak boleh, Pak, kita tersibukkan dengan yang sunnah, melalaikan yang rukun. Atau melalaikan yang sunnah, menyibukkan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Sholat malam dari jam 2 gitu ya. Terus giliran adzan subuh teler tidur, nggak sholat subuh malah ini ya. Itu berarti mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu nggak boleh ya. Berarti ya disiasati, Pak ya, jangan lama-lama kalau itu memang melalaikan dari yang rukun itu ya, biar nggak lupa-lupa itu ya. Enak. Mana ada yang ahli? Pak Dahlan ada muskilah? Kalau yang kewajiban tadi imam yang lupa ya, bagaimana kalau makmumnya yang lupa baru menggunakan imam, nanti kan dia nggak ada sesahwi, dia kalau dia makmum ya bersama imam, udah dia ngikuti aja, Pak, mengikuti imam ya. Imamnya kita ya, kita yang salah misalkan, kita lupa ya. Kalau kita nggak ngikuti imam ya, kalau kita lupa dalam kewajiban sholat ya, tadi misalkan doa ya, kita lupa nggak doa ruku ya, nggak sami Allah liman hamidah, nggak Rabbana walakal hamdu misalnya, itu kan kewajiban ya, kita lupa, maka teruskan aja, Pak ya. Itu nanti nggak ada sujud sahwi kalau kita bersama imam loh ya. Kalau kita sujud sahwi nanti menyelisihi imamnya salam, kita sujud sahwi. Itu berarti nggak manut ya, nggak mengikuti imam kan. Innama ju'ilal imam liyu tamma bihi ya. Kalau imam takbir, imamnya salam, kita salam itu. Adapun kalau saya pernah di samping saya itu santri ya, rukuk dia masuk sampai saya tidak, dia masih rukuk sampai sujud dia baru ada, terus langsung sujud. Iya. Nah, kalau kayak gitu diulang lagi. Ya kalau dia ikut salam dibilangin, tadi kamu nggak rukuk, suruh berdiri lagi ya untuk menyempurnakan rakaat tadi, Pak, kemudian suruh sujud salam, gitu ya, caranya gitu ya, jangan suruh ngulangi dari awal ya. Nah, ini
posisinya uniknya beraya wis turu. Kalau itu saya bicaranya kan pertanyaannya nggak tidur atau nggak tidur. Kalau tidur ya batal. Tanyanya kan bukan karena tidur ini. Kaitannya dengan mengingatkan imam, cuma imamnya tidak dengan kayak kasih alamat tadi. Cuma kalau kita misalkan harusnya kan duduk di antara dua sujud, terus kita menggunakan bahasa Indonesia kan nggak boleh. Iya. Kita baca doa atas apa duduk di antara sujudnya dikeraskan bisa nggak? Membaca doanya dikeraskan gitu, sehingga imam juga harusnya pada waktu itu membaca doa atau apa duduk di antara dua sujud, bacanya dari yang mengingatkan itu loh. Iya. Itu boleh? Nggak boleh itu. Ya, artinya ya kewajiban kita mengingatkan sebagaimana setengah Nabi itu ya itu. Andaikan sudah emang nggak bisa ya sudah kita ikut aja terus, nanti kita benahi setelah selesai salam ya. Ya. Karena ya nanti khawatir sholat kita sendiri yang menjadi korban itu ya, itu. Ya. Apalagi sampai mengucapkan kalam-kalam yang itu dilarang. Duduk di antara sujud cuma dikeraskan itu. Biar sehingga dia tahu dia kan mau tasawuf akhir. Harusnya kan duduk di antara dua sujud. Bacaan kita harusnya oh gitu ya. Robik Firly misalnya. Wallahu a'lam itu ya. Wallahu a'lam ya. Silakan nanti bisa ditanyakan yang lainnya. Tentang kalau kita dari Salikin itu saya saat itu perhitungnya rakaat dalam sholat seseorang itu adalah pada sempurnanya pada saat rukuk. Ini yang menjadi rukun ini gerakan apa bacaannya? Menjadi rukunya nanti kan itu di sini ya. Ruku dan tumak ninah. Itu nanti ada rukun. Kita belum masuk aja itu ya. Ya. Itu poin yang keberapa itu? Yang keempat dan kelima. Ruku wa tumak ninah. Rukunya sempurna. Nanti dikatakan batas minimal sempurna ruku ya. Badan itu sudah membungkuk itu ya. Kemudian tangan ini sudah memegang memegang lutut. Kemudian dia sudah tenang di situ. Ya, kemudian membaca doa yang wajib tadi. Nah itu. Jadi kalau orang suatu misalnya menjumpai imam sudah rukuk dan dia mendapati sempurna tapi belum baca, ini dia dapat satu kata tidak? Belum membaca. Itu nanti ya tadi kembali ya, sebagian ulama tadi mengatakan batas minimal ya, seorang itu rukuknya sempurna, badan ini sudah condong ya, miring, kemudian kaki ini sudah lutut, kemudian dia sudah tumaninah ya, walaupun dia sebelum membaca surat ya, karena membaca surat membaca doa itu adalah wajib ya, wajib. Adapun rukunya tadi rukun ini ya, rukun itu aja Pak. Ketika dia rukuk sempurna itu ya, sudah betul-betul ya, badan ini sudah dia condongkan ya, kemudian dia sudah tangan posisi sudah di lutut ya, kemudian dia sudah tenang di situ. Dalam posisi semacam itu dia masih menjumpai rukuknya imam ini ya, maka berarti dia mendapatkan rukuknya bersama imam. Tapi misalkan dia belum, masih turun ini ya, masih turun, kemudian imamnya sudah sami Allah ini ya, masih turun imamnya sami Allah ya, maka itu berarti nggak menjumpai ya Pak. Jangan dipaksakan ini ya. Ya, imamnya sudah sami Allah liman hamidah, ini masih rukuk. Karena mengejar itu enggak, berarti belum dia enggak mendapati Pak. Ya. Maka nanti kita perhatikan dalam masalah ini, karena banyak yang tasahul demi mengejar dapat satu rakaat bersama imam, dia terjang aja ini ya, terabas aja itu ya. Ya. Ketika takbir ya Allah Akbar ya, takbiratul ihram, kemudian dia turun. Ternyata imamnya sami Allah ini ya. Dia terus di situ itu ya. Maka ini ya kurang. Maka
itu nanti anggap aja itu berarti kita belum mendapatkan apa sempurna satu rakaat. Nanti ya kita nambah satu rakaat lagi gitu ya. Nanti soalnya akan terangkan di sini. Gimana tadi? Sama-sama masbuk ini. Terus. Nah, yang sholat ini merasa kurang nggak? Nanti sampean jangan-jangan yang salah itu. Karena sampean nggak ngitungnya dari awal kan itu ya. Perasaan sekarang kembalikan ke yang sholat ya, tumakninah dia, karena ini masalah urusan yang sholat itu ya. Kecuali sampean betul-betul ngitung dari awal itu ya, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Kalau enggak yang bukan kewajiban antum itu ya, ya masih kayaknya itu kan ya susah. Dalam hal ini harus yakin nggak kayaknya. Kayaknya ini kan meragukan juga, makanya antum juga ragu-ragu toh. Ragu-ragu juga toh. Lah ya berarti kan ya tinggalkan yang meragukan. Namanya ragu. Nanti misalkan ada kasus yang ini tambahan nih. Misalkan kita masbuk ya, imam ya, bermakmum dengan imam masbuk ya. Kemudian apa? Kita misalkan masuk rakaat yang kedua itu ya. Nah pada rakaat yang kedua ini ya, ternyata imamnya lupa nggak tasyahud awal ya. Maka otomatis di situ nanti apa? Imamnya nanti sujud sahwi sebelum salam ya. Ya. Maka bagaimana dengan kita yang masbuk? Ikut sujud sahwi enggak ini bersama imam? Nanti apa? Ikut ya. Kita ikut sujud sahwi bersama imam ya. Setelah sujud ya, imam salam, kemudian kita apa? Meneruskan menyempurnakan rakaat yang ketiga itu ya. Misalkan ada kasus lagi, misalkan kita masbuk ya, masbuk, ternyata pada rakaat yang ketiga misalkan imamnya terjadi kesalahan ya, harusnya dia berdiri menuju rakaat yang keempat, ternyata apa dia duduk tasyahud akhir ya. Ditegur sama makmum subhanallah kan itu ya. Nah itu maka imamnya berdiri misalkan ya, berdiri. Maka nanti imam sujud sahwi di mana ini? Sujud sahwinya sebelum setelah salam? Sebelum setelah? Ini biar tadi kasusnya imamnya harusnya berdiri menuju rakaat yang keempat ya, tapi ternyata imamnya apa? Duduk tasyahud akhir, dia pikir itu mungkin rakaat yang keempat, ditegurlah sama makmum subhanallah, dia berdiri menuju rakaat yang keempat jadi ya. Nah berarti nanti apa? Kalau yang pertama tadi suatu misal makmum itu tidak tahu istilahnya alasan imam tadinya nggak tahu imam apa meninggalkan rukun, kemudian dia kan masuk ya kayak kejadian kemarin lah. Jadi begitu imam salam, dia naik. Padahal imam setelah salam itu sujud sahwi gitu. Itu gimana kan? Kemarin kan seperti itu banyak teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi dia nggak menyukai kekurangan imam. Terus? Jadi datang, ya sudah masuk lah ya dalam beberapa rakaat. Begitu imamnya salam, dia naik. Padahal imamnya sujud sahwi gitu. Dia sudah naik. Makmumnya? Iya. Oh. Yang ketiga. Itu nanti kalau sujud sahwinya setelah salam ya. Ini kan setelah salam ya. Salam selesai kemudian sujud sahwi ya. Maka nanti dilihat ya.
dia mendapati kesalahan imam atau tidak yang masbuk tadi loh. Paham ya? Mendapati kesalahan imam enggak ketika dia masbuk tadi. Makanya ini sebenarnya mau saya tanya pertanyaan tadi ya. Yang terakhir tadi mau saya bawa ke situ sebenarnya. Ya. Makmum ini mendapati kesalahan imam atau tidak? Mengetahui, betul. Kalau dia mengetahui, ya, nanti ketika imam salam, ya kemudian dia sujud sahwi, tetap dia berdiri, Pak. Nggak ikut sujud sahwi gitu ya. Dia berdiri, tapi nanti sujud sahwinya apa dia? Setelah salam sendiri loh, Pak. Gitu ya. Mafhum? Jadi dia sempurnakan, imamnya salam, ya kemudian dia sujud sahwi, dia bersama makmum yang menyertainya lah ya. Kita yang masbuk tadi nggak menjumpai apa kesalahan imam ya. Misalkan kita menjumpai lah ya, dah kita berdiri, maka apa nanti kita sempurnakan, kemudian salam, kemudian kita sujud sahwi sendiri, Pak. Tapi kalau kita tidak mendapati kesalahan imam, sama imamnya sujud sahwi ya, kita berdiri sempurnakan, tapi nanti kita tidak apa sujud sahwi, gitu aja ya, karena kita nggak menjumpai kesalahan baik imam maupun kita kan itu ya, yang menyempurnakan tadi kekurangan tadi. Bisa dipahami ini? Dilihat aja kita mendapati atau menjumpai kesalahan imam atau tidak. Kalau kita menjumpai nanti sujud sahwi, tapi sujud sahwinya sendiri, Pak, jangan bersama imam. Ya. Kalau otomatis kalau bersama imam antum ya ikut salam. Sudah selesai sholat antum gitu ya. Imam salam antum berdiri ya, Van ya. Imam salam antum berdiri. Sempurnakan. Ya. Kemudian imam meneruskan sujud sahwi ya, udah kita teruskan aja sholat. Nanti sujud sahwinya tadi setelah salam ya. Iya ya, sedikit lagi. Nah, itu tadi misalkan rakaat yang ketiga ya, imam duduk ya, harusnya kan dia berdiri, imam diingatkan subhanallah, artinya imam berdiri kan itu ya, berdiri. Maka di situ nanti imam sujud sahwi sebelum atau setelah salam? Sebelum setelah salam? Belum sepakat ini, berarti masih bingung ini. Sebelum atau setelah? Hah? Terjadi penambahan atau enggak? Penambahan apa itu? Duduknya dia tadi loh. Duduk yang harusnya dia berdiri, dia terlanjur duduk. Itu kan nambah tak? Diingatkan subhanallah, dia berdiri loh. Nah, ini harusnya itu kan bukan tempat duduk ya. Bukan duduk di situ, bukan duduk tasawuf akhir, tapi dia kandung duduk di situ. Penambahnya di situ, Pak. Maka sujud sahwinya setelah salam. Ya. Maka nanti bagi masbuk ya tadi sama. Nanti ketika imam salam, dia berdiri menyempurnakan rakaat yang dia kurang tadi ya. Misalkan kurang 1 atau kurang 2. Dia kan mendapati kesalahan imam ini ya. Maka nanti dia sujud sahwi sendiri setelah salam. Sebenarnya ini saya bawa ke situ sebenarnya. Ya. Nah. Hah? Imamnya kalau salah kita sujud sendiri, Pak, wajib. Iya, sujud sahwi sendiri. Imamnya ya udah biarin berdosa dia. Ya. Nah. Ya sudah, namanya udah diingetin nggak mau kan dia. Tapi itu berkaitan dengan sujud sahwi ya. Nah. Ya itu berkaitan dengan rukun tadi. Kalau rukun ingat ketika kita lupa ya harus mengganti gerakan rukun tadi dia. Nggak cukup kita ganti dengan sujud syahwi dia, nggak cukup. Nah itu yang membedakan antara rukun dengan kewajiban. Tapi kemudian yang berikutnya ya kita tambahkan. Sudah jam berapa ini, Pak? 9:30. Oh masih jam 9 ya. Nah. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, qiraatul Fatihah fi kulli rakaatin ya. Silakan dibaca Pak Mustafa.
Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi as-salatahu bil qiraati thumma qara'tumma al-dzalika fi salatika kulliha. Kemudian yang ketiga ya, di antara rukun salat qiraatul Fatihah fi kulli raqatin itu ya. Apa itu? Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat gitu ya. Maka kalau misalkan kita lupa ya, gak membaca Al-Fatihah, diulangi sholatnya itu ya, rakaatnya. Kalau kita sholat sendirian itu ya. Nah. Kalau bersama imam, kita jadi makmum, nanti ya, belum kita baca ya. Intinya di sini membaca Al-Fatihah ya dalam setiap rakaat adalah apa? Rukun salat itu ya. Itu asalnya. Kita kembali ke asal. Ya, ketika bicara seperti ini berarti ini asalnya sholat sendiri-sendiri Pak ya. Ini asalnya sholat sendiri-sendiri, asalnya ini ya. Ya. Ketika dia sholat sendiri-sendiri dia. Ya. Nah. Adapun nanti ketika makmum ya, berimam ya, itu kan nanti ada pembahasan tersendiri ya. Jadi ketika kita bicara seperti rukun seperti ini itu kembali apa? Sholat sendiri-sendiri Pak ya. Nah itu. Adapun ketika jadi bagaimana dengan makmum dan seterusnya itu nanti ada pembahasan sendiri ya. Nah makanya pembahasannya disendirikan. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Dalilnya an Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat ya bagi seorang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah atau Ummul Kitab ya, atau Fatihatul Kitab. La salata, tidak ada salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu apa? Al-Fatihah. Nah. Ini dalil ya. Hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya apa? Qiraatul Fatihah ruknun min arkanis shalah, rukun dari rukun-rukun salat. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu bil qiraati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada seorang yang jelek salatnya, yang rusak salatnya dia, bil qiraah, untuk membaca Al-Fatihah. Sumakala, kemudian Nabi mengatakan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakan seperti itu pada setiap apa? Salatmu seluruhnya. Di antaranya Al-Fatihah tadi. Kemudian baca surat Al-Fatihah pada setiap salatmu. Pada setiap apa? Salat. Tip. Ini hukum ini berlaku ya, Al-Fatihah baik pada salat yang wajib maupun sholat yang apa? Yang sunnah. Ya, karena la sholata di situ umum, sholat apa saja. Ya, yang tidak membaca Al-Fatihah ya, berarti apa? Gak ada sholat baginya. Nah. Imam membaca Al-Fatihah 2 kali Asalnya nggak boleh kita mengerjakan satu rukun itu ya, ya, mengerjakan satu rukun dengan 2 kali rukun nggak boleh. Ya, Al-Fatihah asalnya sekali Pak. Artinya rukun itu ya dikerjakan sekali-kali ya, nggak boleh kita ulangi. Ya, ya nggak boleh itu ya.
maka itu nanti ya muhdas, melakukan perkara yang baru, menambah-nambah apa? Sesuatu yang apa? Yang baru dalam agama ini ya. Ya, muhdas, perkara yang baru. Ya bid'ah dalam agama ini. Ya, kalau sujud sahwi ya jelas itu sujud sahwi ya, karena menambah rukun itu ya. Menambah rukun seperti seorang menambah gerakan dalam ruku ya, dalam sujud dan seterusnya. Nah, sujud sahwi cuman itu nggak boleh kemudian dia melakukan ruku ya, apa melakukan rukun ya dalam satu gerakan itu 2 kali nggak boleh atau lebih. Asalnya rukun yang dia kerjakan sah-sah Pak. Ya, nggak boleh kemudian kita ragu. Diulang-ulangi ya, misalkan banyak orang yang was-was dalam takbiratul ihram misalkan ya. Asalnya seorang takbiratul ihram sekali selesai Pak. Enggak kemudian kita diulangi karena ragu ya, diulangi lagi dan seterusnya, itu berarti melakukan beberapa kali rukun ya, dalam salat itu enggak boleh. Maka bid'ah itu ya, bid'ah. Nah, semua nanti ya dalam rukun, dalam kewajiban asalnya ya sekali dalam gerakan, enggak boleh diulangi. Nah. Itu ya, itu dalil tentang masalah ini ya. Kemudian berkaitan dengan masalah ini sebagaimana maklum ya, terjadi khilaf ya di antara para ulama kita berkaitan dengan makmum ya. Kalau sholat munfarid atau jadi imam jelas Pak ya. Ya, karena imam ya hukumnya seperti dia apa? Seperti sholat sendirian, cuman apa dia bersama apa? Jamaah di belakangnya dia. Sekarang bagaimana dengan makmum ini ya? Apakah dia masih berkewajiban ya membaca apa surat Al-Fatihah ya dalam masalah ini? Dan ya, masalah ini ya memang perselisihan yang panjang ya di antara para ulama ya. Setidaknya ada 3 perselisihan dalam masalah ini ya. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum ya. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah makmum wajib membaca Al-Fatihah itu ya. Ya. Pada semua rakaat, baik yang sirriyah atau yang jahriyah. Pendapat pertama apa? Makmum, ini bicara makmum ya. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada semua rakaat. Baik yang jahriyah, jahriyah itu imam dijaharkan ya, dikeraskan, rakaat pertama, rakaat kedua. Pada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh ya. Atau yang sirriyah. Sirriyah itu yang dilirihkan, tidak dikeraskan. Misalkan pada rakaat terakhir ya dari sholat maghrib, sholat isya, atau pada sholat yang dilakukan di siang hari ya, sholat duhur dan sholat asar, itu kan disirkan itu ya, disirkan ya. Sama saja apakah imam itu mendengar bacaannya imam ya, sama saja sama saja apakah makmumnya itu mendengar bacaan imam ya, yang dikeraskan atau tidak mendengarnya. Mungkin tidak makmum itu enggak mendengar bacaan imam? Ya mungkin ya, masjidnya besar, luas ya, kemudian mati lampu misalkan, enggak pakai pengeras ya, apalagi imamnya suaranya ada yang udah mbah-mbah, udah tua gitu ya. Hampir nggak kedengaran Pak, mungkin 5 sop ke sana udah nggak dengar suaranya itu ya, karena sudah sangat sepuh itu ya. Itu berarti apa? Asalnya keras imam, cuman nggak kedengaran, nggak sampai ke kita loh ya. Itu sama saja ya. Pendapat yang pertama ini tetap ini wajib ya. Ini pendapat ini ya, ini pendapat Umar bin Khattab ya, Ubadah bin Samit ya, Abdullah bin Amr bin As, pendapat Abu Hurairah, pendapat Imam Al-Bukhari ya, wajib ya. Ibnu Hazm ya, salah satu pendapat Imam Syafi'i ya. Dan juga pendapat Ishaq Ar-Rahawai, Al-Auza'i, Al-Lais ya. Dan itu dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Imam Son'ani, dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz ya.
Utsaimin, ya, Muhammad, ya, Mukhtar Ashinkiti, ya, dan juga yang lainnya, ya. Mereka, ya, ulama-ulama tadi, ya, mereka menguatkan apa? Wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Sama saja apakah imam itu mengeraskan suaranya atau tidak mengeraskan suaranya. Sama saja apakah makmum itu mendengar, ya apa? Tidak mendengar bacaan imam. Mungkin karena lirihnya bacaan tadi atau mungkin karena jauh itu ya. Intinya membaca itu ya, membaca. Ya, nah. Ya. Itu pendapat pertama ya. Di antara dalilnya ini ya, yang mereka gunakan, saya coba aja beberapa aja ya. Dari Ubadah bin Samit ya, dia mengatakan kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri. Dulu kami di belakang Rasulullah SAW ya, pada waktu sholat fajar. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membaca ya. Membaca apa? Ya. Membaca surat ya, Al-Fatihah di antaranya itu. Fasaqulat alaihil qiraah dia. Maka menjadi berat itu ya bagi Nabi bacaannya. Karena mungkin bising itu ya, Nabi mendengar bacaan-bacaan makmum ya gitu ya. Sehingga menjadi berat qiraah tadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha tatkala selesai salat, qala Nabi mengatakan la'alakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah di antara kalian ada yang membaca ya di belakang imam kalian? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan ya. Hada ya Rasulullah. Ya, ya wahai Rasulullah. Qala Nabi mengatakan la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kamu kerjakan. Artinya membaca di belakang imam ya. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali baca apa? Kecuali kalau itu Fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena tidak sah ya salat bagi orang yang tidak membacanya. Itu ya. Dalil yang mereka gunakan dalam hadis ini jelas. Nabi mengatakan la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kamu kerjakan. Artinya membaca di belakang imam kecuali apa? Kalian membaca Al-Fatihah itu ya. Artinya la taqra'u wara'al imam illa an takunal qira'ah bi Fatihatil kitab. Jangan kalian membaca sesuatu apapun di belakang imam kecuali yang kalian baca ada Fatihah. Maka hadis ini menunjukkan ya dengan dalil yang sangat jelas akan wajibnya membaca apa? Al-Fatihah bagi siapa? Makmum mutlak ya, sama saja ya. Apakah itu salat apa? Sirriyah atau salat apa? Jahriyah. Karena Nabi mengatakan la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kamu kerjakan kecuali kamu membaca Al-Fatihah ya. Ya. Baik. Bagi yang mengatakan ini ya, makmum ya, yang sir nanti ya, pendapat yang mengatakan tidak wajib ya, maka hadis ini ya yang dibawakan oleh pendapat pertama tadi ya, terangkan oleh banyak para ulama ya, bahwanya hadis itu apa? Dhaif itu ya. Jadi hadis tadi apa? Dhaif ya. Banyak para ulama seperti itu didhaifkan oleh Syekh Albani dia, dan juga kalam-kalam ulama yang lainnya lah. Intinya hadis itu adalah hadis yang dhaif ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya, hadal hadis ya fa'alala indal a'immatil hadis ya bi umurin katsiratin dha'afa wa Ahmad wa ghairuhu minal a'immah ya. Jadi intinya hadis tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadisnya ada ilahnya ya, ada cacatnya dia. Ya. Yang telah dicacatkan ya hadis tadi oleh sekian banyak alul hadis ya, dari sisi-sisi yang sangat banyak, dan juga Imam Ahmad dan juga yang lainnya mendhaifkan hadis tersebut ya. Dan juga Syalbani ya dalam sifat salat beliau. Dan dalil-dalil yang lain ya, artinya banyak, di antaranya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ya. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat apa? Muslim tadi ya.
Di situ apa? Terangkan la sholata itu nakirah. Ya. Nakirah fi siyakin nahi dia. Itu katanya berfaedah apa? Umum. Berarti umum untuk semua salat. Baik sirriyah atau apa? Jahriyah. Nah. Kemudian pendapat yang lainnya ya, pendapat yang kedua, bahwasanya apa, membaca Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum. Sering kasih ya. Ini pendapat-pendapat ulama masalah ini ya. Di sana dalil-dalil sangat panjang, bahkan mereka saling berdialog ya tentang masalah ini. Ini saya memaparkan pendapat ini ya. Pendapat yang kedua, tidak wajib bagi makmum ya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, baik yang sirriyah atau yang jahriyah, nggak wajib. Baik yang jahriyah atau yang sirriyah. Sudah, dia punya innama ju'ilal imam liyu'tamma bi imam, itu diikuti sudah. Ya, ruku, sujud, salam. Ini dia. Nah, itu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah ya. Dan riwayat yang lain dari pendapat Hanabilah. Dan ini dikatakan di sini adalah pendapat Imam Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya, Zaid bin Harithah, Jabir bin Abdillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar ya. Banyak juga para ulama, para sahabat ya, juga berpendapat seperti tidak wajib ini ya. Ya. Dalilnya mangkana lahu imam faqiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang bersama imam ya, mangkana lahu imam, siapa saja yang ikut bersama imam ya, faqiraatul imam lahu qiraah, maka bacaan imam itulah bacaan siapa? Bacaan makmum ya. Hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dia. Sisi pendalilannya ya, bahwasanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan apa? Bahwasanya apa? Siapa yang memiliki imam, maka apa? Bacaan imam adalah bacaan apa? Makmum ini ya. Maka berarti bacaan makmum sudah apa? Ditanggung oleh siapa? Bacaan imam. Nah, tapi apa? Sebagian ulama ya, seperti Imam Bukhari mengatakan hadis ini apa? Hadis yang apa? Hada khabarun lam yasbut inda ahli ilmi li irsali wa qita'ihi. Jadi kabar ini, hadis ini tidak tetap ya menurut ahli ilmi ya. Karena hadis itu mursal atau hadis itu munqati, terputus dia. Dan juga Ibnu Katsir mengatakan tentang hadis tadi, hadisnya apa? Dhaif. Nah. Dan juga terangkan Ibnu Hajar ya, bahwasanya riwayat hadis ini ada kelemahannya. Nah. Dan dalil-dalil yang lain itu artinya pendapat ya, yang kedua dalam masalah ini ya. Seperti misalkan pendapat hadis tentang Abu Bakrah itu ya. Ketika dia masuk bersama imam ya, ketika itu dia menjumpai apa? Rukuknya imam ya. Kemudian dia masuk ya, sambil apa itu? Rukuk itu ya. Rukuk sambil menuju ke shaf itu ya. Kemudian Nabi mengatakan ya, zadakallahu hirsan wala ta'ud ya, semoga Allah menambah semangat ya, memberikan semangat kepadamu ya, tetapi jangan kamu ulangi lagi ya, seperti itu, wala ta'ud ya, jangan diulangi ya. Nah, di situ apa? Sisi pendalilannya bahwasanya Abu Bakrah ketika apa? Masuk ya sambil ruku, otomatis dia apa? Tidak membaca apa itu? Tidak membaca Al-Fatihah ya. Sama misalkan kita sedang apa? Ikut apa, kita salat ya bersama imam, kemudian kita menjumpai imam apa? Ruku ya, kemudian maka kita langsung ruku. Maka di situ apa? Kita tidak membaca Al-Fatihah. Berarti apa? Tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Andaikan wajib tentu apa? Itu tidak dianggap sebagai satu rakaat karena dia tidak membaca Al-Fatihah dia. Maka dijawab ya, itu dalam kondisi memang apa? Yang ketika itu makmum tidak mendapati apa? Tempat untuk membaca Al-Fatihah. Maka gugur kewajiban ya, karena ketika itu dia harus mengikuti apa? Rukuknya imam ya. Intinya kemudian pendapat yang ketiga ya adalah wajib
bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah ya pada rokaat yang sirriyah. Ini pendapat ketiga ini ya. Wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, wajib. Ketika sholat yang sirriyah. Berarti ya pada 2 rokaat yang terakhir ya. Pada sholat Isya ya. Atau sholat maghrib, rokaat yang terakhir dari sholat maghrib. Atau sholat duhur, sholat asar itu ya. Yang di situ apa? Imam tidak mengeraskan apa? Bacaannya. Maka wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di situ. Wa kadzalika idza lam yasma' qira'atal imam fi raq'atil al-jahriyah li bu'dil makan aw li somamin fayajibu alaihi qira'atul Fatihah amalan bil asal. Demikian juga wajib membaca Al-Fatihah ketika dia tidak bisa mendengar bacaan imam karena mungkin jauh. Ya, jauh enggak kedengaran baca imam. Atau mungkin apa? Karena somamin, dia bisu. Kok bisu apa? Tuli, tuli dia. Tuli enggak dengar bacaan Al-Fatihah, namanya tuli dia. Maka wajib dia baca apa? Al-Fatihah dia, baca sendiri dia.